Masih bersama saya Alicia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga tersambar petir, sebuah rumah di Lombok Timur ludes terbakar. Seorang ibu rumah tangga di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkoba. Peringatan Hari Pahlawan, pemerintah daerah menggelar apel dan ziarah makam pahlawan asal NTB. Seorang ibu rumah tangga bernama Zubaidah, 34 tahun, asal Kecamatan Labu Api, diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di toko sembako miliknya saat menunggu pembeli yang ternyata seorang polisi. Polisi menyita sabu-sabu seberat 1,12 gram, ponsel, dan sebuah toples tempat menyimpan narkotika sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang curiga sering terjadi transaksi narkoba di sebuah toko sembako di wilayahnya. Dari masyarakat setempat menginformasikan bahwa ada salah seorang warganya yang kerap kali melakukan transaksi narkotika di warung tempat yang bersangkutan berjualan. Sebelumnya, suami dari yang bersangkutan telah ditangkap oleh Ditres Narkoba Polda NTB. Kemudian setelah suaminya berada di dalam proses penyidikan dalam penahanan Ditres Narkoba Polres Lombok Barat, Ditres Narkoba Polda NTB, yang bersangkutan dibantu oleh teman dari suaminya berinisial Y. Dibantunya dengan memberikan barang berupa narkotika jenis sabu untuk dilakukan penjualan. Barang tersebut jika bisa terjual, hasil penjualannya bisa digunakan oleh tersangka EZ ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka mengaku ia hanya menjual narkotika atas tawaran dari rekan suaminya dengan upah puluhan ribu rupiah per paketnya. Berarti barang itu rencananya mau bawa kemana? Saya disuruh jual sendiri. Jual sendiri di rumah? Cuman pada saat itu saya bilang nggak bisa jual gitu kan, minta uang cash aja kalau emang mau bantu gitu. Berarti barang itu disuruh jual, kamu disuruh jual gitu ya? Ya, sudah sering lakukan ini? Enggak, baru berapa dari tanggal, saya kan depresi 2 minggu di Lombok Tengah ya kemarin. Setelah suami tangkap itu, saya di Lombok Tengah 2 minggu, habis itu udah baru 4 hari buka kios baru ada kejadian. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Seorang kakek renta berinisial AM usia 72 tahun diringkus tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga meruda paksa anak tetangganya yang masih berusia 10 tahun. Tersangka diringkus di rumahnya di Kecamatan Lembar atas laporan orang tua korban. Aksi bejat sang kakek dilakukan saat korban pulang mengaji dan memintanya untuk mampir ke rumah tersangka karena alasan akan diberi hadiah dan uang jajan. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, polisi menyimpulkan peristiwa pencabulan terhadap korban sudah berlangsung 3 kali sejak awal tahun lalu. Kasus ini juga terungkap karena ada saksi yang melihat sang kakek mengajak korban masuk ke rumahnya. Pelakunya ini inisial AM, jadi umurnya sudah 72 tahun, jadi sudah tua, dengan korbannya anak kelas 4 SD umur 10 tahun. Untuk perbuatannya sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan terakhir ini sudah 3 kali perbuatan itu dilakukan.
Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman kurungan minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Seorang kurir sebuah jasa pengiriman barang bernama Saparudin berusia 21 tahun asal Desa Girisasa, Kecamatan Kuripan diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencuri paketan ponsel milik konsumen. Tersangka ditangkap atas laporan kantor jasa pengiriman tempatnya bekerja yang kehilangan 1 dus paketan berisi 10 unit ponsel yang sedianya dikirim ke alamat pemiliknya. Polisi menyita 10 unit ponsel yang dikuasai tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Saparudin sebelumnya diminta kantornya mengambil sebuah paketan yang salah dikirim oleh kurir lain. Namun setelah diambil, pelaku malah membawanya pulang dan tidak mengembalikannya. Karena dirugikan harus membayar kerugian hingga 15 juta rupiah atas kehilangan barang konsumen, jasa pengiriman tersebut melaporkannya ke polisi. Pelaku ini merupakan salah satu karyawan di cabang atau agen perusahaan ekspedisi ini. Kemudian dia menyadari bahwa 10 HP ini bukan merupakan wilayahnya, merupakan salah kirim. Melihat kesempatan itu, pelaku kemudian mengambil dan menguasai barang tersebut. Tersangka mengaku berniat mengambil ponsel tersebut untuk dijual, namun keburu ditangkap polisi. Alasan yang mengambil? Iya, kenapa sih? Karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan. Terus itu bawa kemana HP itu? Bawa pulang. Bawa pulang. Sudah sempat sih dijual, sih digunakan atau apa? Tempat saya jual. Belum sempat dijual. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dan penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi kekurangan puluhan lembar surat suara saat penyortiran logistik akhir pekan ini. KPU mencatat kekurangan sebanyak 88 lembar surat suara gubernur dan wakil gubernur NTB, sementara untuk bupati dan wakil bupati sudah lengkap. Tak hanya kurang, KPU juga mendapati ratusan surat suara rusak, yakni 155 lembar untuk gubernur dan wakil gubernur dan 195 lembar untuk bupati dan wakil bupati. Terkait hal itu, KPU telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar diberikan penggantian surat suara. Alhamdulillah selama proses sortir lipat kemarin sangat minim kerusakan. Kalau di bupatinya alhamdulillah lengkap semua karena lebih yang dikirim oleh proses percetakan. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan pemusnahan tentu itu akan kami rilis berapa yang rusak, kemudian yang kurang kirim. Tidak ada kekurangan berarti ini Pak Ketua? Tidak ada, hanya surat suara gubernur kemarin yang kurang. Berapa kurang? 86 kalau tidak salah ya, 86 berdasarkan data yang sudah kami himpun. KPU memastikan seluruh surat suara akan dilengkapi pada minggu kedua bulan November, sementara seluruh surat suara rusak akan dimusnahkan sehari sebelum masa pencoblosan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.